Bapak Ibu, sering kita diperhadapkan dengan kata mujizat di dalam kehidupan kita. Apakah kita masih percaya ada mujizat atau tidak? Itu menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah perkembangan daripada teknologi dan juga perkembangan daripada medis di zaman sekarang ini. Apakah kita masih butuh mujizat atau tidak? Atau apakah masih kita percaya dengan mujizat atau tidak? Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat kisah daripada perjalanan Tuhan Yesus yang menyembuhkan dua orang buta di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Yang pertama yang kita lihat itu adalah dalam Matius 9 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29. Dikatakan di sana, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di sana kita temukan ada dua orang buta yang ditanya oleh Yesus dalam kehidupannya. Ketika dia datang menjumpai Yesus, maka Yesus bertanya, "Apakah kamu percaya aku dapat melakukannya?" Maka mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Nah, persoalannya, di tengah-tengah kehidupan kita banyak pergumulan, sakit penyakit, persoalan, tantangan yang kita hadapi. Apakah kita percaya Yesus dapat melakukannya? Apakah kita percaya bahwa Yesus dapat melakukan kesembuhan itu ke dalam kehidupan kita? Apakah kita percaya bahwa setiap penyakit yang kita derita itu terjadi kesembuhan bagi orang yang sudah sembuh itu karena Tuhan, ataukah karena dan lain sebagainya yang kita pikirkan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memperoleh kesembuhan itu melalui teks ini? Dikatakan di sana, ada dua orang buta mengikutinya. Dua orang buta mengikuti. Nah, kita ini adalah orang-orang buta di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita tentang siapa dan bagaimana Tuhan yang kita percaya itu. Tetapi di sini ada dua orang buta yang mengikuti Yesus. Coba kita bayangkan, dia sudah buta, tetapi dia berupaya untuk mengikuti Yesus. Nah, dia mengikuti artinya ada usaha yang dikerjakannya untuk berjumpa dengan Yesus. Maka dia mengikuti. Kalau kata mengikuti berarti dia mencari tahu dan terus melihat Yesus, berupaya untuk bertemu dengan Yesus dalam kehidupannya. Dan dia ketika dia mengikuti Yesus, dia selalu berseru-seru mengatakan bahwa, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Nah, itu selalu berseru-seru berarti dia selalu menyerukan dan senantiasa menyerukan kepada Yesus. Artinya dia mengikuti dan berseru. Berarti ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita yakin bahwa Yesus akan dapat memulihkan kehidupan kita, akan dapat menyembuhkan sakit penyakit dalam kehidupan kita, maka kita harus mengikutinya dan berseru-seru. Artinya kita harus tulus dan yakin dan tetap senantiasa bergumul, berdoa kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan dapat melakukannya. Nah, ada banyak orang yang kita mengalami pergumulan hal yang saya katakan tadi. Ketika mengalami sakit penyakit, betul meyakini dengan kata-kata bahwa Yesus dapat memulihkan. Tetapi dalam praktek kehidupannya, dia tidak yakin sebenarnya bahwa Yesus bisa memulihkan kehidupannya. Nah, baru-baru ini kita dikejutkan dengan kehadiran Pastor Andi Simon. Apakah di sana ada kesembuhan? Apakah terjadi, benar-benar terjadi mujizat? Benar-benar terjadi. Jika kamu percaya, maka itu akan terjadi. Yesus mengatakan, "Jadilah kepadamu seperti yang kau imani." Maka iman kita, keyakinan kita akan memberikan kesembuhan bagi kita. Seberapa besar kita mengingani Yesus, seberapa besar kita percaya kepada Yesus, begitu jugalah yang akan kita terima dalam setiap persoalan ataupun sakit penyakit, dalam hal tantangan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita memperteguhkan
atau menguatkan iman percaya kita bahwa hanya Yesus yang dapat menyembuhkan segala sesuatu dalam kehidupan kita.